Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat sidang jemaah taklim, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat mulia, yang sangat mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sembahyang maghrib kita yang baru kita laksanakan secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kegiatan kita pelaksanaannya yang setiap malam Senin, yakni pengajian yang insyaallah yang akan membawakan acara kita pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Kiai Muda Tan Mukhlis SPD MPD. Beliau adalah pembina atau dengan kata lain guru pendidikan agama Islam pada SMA 2 Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asim sultani. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis ilmu, insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasabah pammase marajana fungala taala kepada mak depu-depungeung di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam satu acara yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Majelis ilmu itu salah satu tempat yang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi insya Allah kita yang hadir di majelis-majelis ilmu itu adalah orang-orang yang selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarendre agama Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalebihkan ke hadir sebagai wali sewektu meloka rampe-rampe ngeki pesan yang pernah disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim itu disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang diberi nama surah Luqman. Mengenai siapa sebenarnya Luqmanul Hakim, para mufassir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu seorang nabi, meskipun tidak masuk dalam 25 nabi yang wajib diimani. Karena Imam Ibnu Katsir itu mengatakan jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul 313, tapi yang wajib diimani hanya 25. Ada yang berpendapat bahwa Luqman masuk dalam satu di antara nabi Allah, cuma dia tidak wajib untuk diimani sebagai nabi. Itu pendapat. Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah orang saleh, bukan nabi, tapi dia orang saleh. Sengaja diangkat ceritanya oleh Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai contoh, teladan. Berarti kalau diangkat oleh Allah, Allah mengakui kesalehannya. Allah yang mengakui bahwa dia orang selamat. Allah yang angkat dalam Al-Quran. Padua tulisan nak korangi. Sejarah umat terdahulu itu isinya kadang sejarah orang-orang yang tidak baik, tahu majak. Contoh Fir'aun, Qarun. Itu semua umat-umat terdahulu majak ampena, majak sifatna. Diangkat ceritanya dalam Al-Quran supaya ya lefa perengarang ajak atau makoroh. Tapi ada juga kisah orang-orang yang baik, kisah para nabi, para orang-orang saleh, orang-orang yang selamat, diangkat sejarahnya supaya kita bisa mencontoh. Ya. Jadi Luqmanul Hakim ini bagian dari orang yang disebut namanya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang selamat, yang dijamin keselamatannya oleh Allah. Dijamin keselamatannya oleh Allah. Untuk melebihkan ke hadir, makanya kita tidak perlu mempermasalahkan siapa sebenarnya Luqmanul Hakim itu. Yang jelas dia orang saleh yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya diangkat dalam Al-Quran, sarikuam menjadi contoh bagi di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan pesan beliau kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Anaknya Luqman itu pernah bertanya, apa yang harus saya miliki wadingamani saya mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Itu Luqman ahli hikmah. Kira-kira apa yang harus kita miliki
supaya kita bisa bahagia, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Karena ini terutama tentunya ini kita orang beriman, harapan kita seperti itu. Tanya balino tu dimancaji pikirata. Ye lino cinampok mi. Hanya tempat persinggahan. Akhirat itu inilah tempat yang kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ya naro akhirat lebih baik dan inilah yang lebih kekal. Makanya tawe jangan cuma pikir dunia. Matan refangka no kolino, malabbi kolino, tapi tidak pikir apakah maga matu ke akhirat. Maka kita harus berpikir dua-duanya. Putranya Luqman itu berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya miliki, sehingga saya bisa mendapatkan kemuliaan di dunia, juga nanti ya suri munrinna Allah Ta'ala. Maka Luqman mengatakan yang pertama yang kamu jaga ad-din. Jaga agamamu dengan baik. Jaga imanmu dengan baik. Jadi kalau ki malak bi kolino, malak bi tomatu ku akhirat, yang pertama perlu ta jagai agama ta. Tepet ta. Ini yang perlu kita jaga dengan baik. Mau matan refangka nate kolino. Bagaimanapun prestasinya di dunia, tapi tanpa agama dia tidak akan pernah mulia. Tidak akan pernah mulia. Kau balik malabbi cinampok mi itu. Ya, mungkin hanya sesaat, tapi tidak pernah mulia untuk akhiratnya. Bahkan dunia pun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Coba kita lihat bagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Ya, kalau mak bicara jabatan luar biasa. Jabatannya raja di atas raja. Kekuasaannya luar biasa, tentaranya lengkap. Kalau dilihat pada waktu itu tidak bisa terkalahkan. Tapi karena dia tidak memiliki agama, dia nak curi aturan Allah Ta'ala, tidak punya keimanan, maka maga capa kena. Aku mau finino nama tuna, tenggelam di Laut Merah. Sampai sekarang matuna asana lino lebih-lebih omato suri murina Allah Ta'ala. Qarun juga seperti itu. Qarun kaya raya. Apa tuh di kumaye biasa orang-orang sekarang itu pamer hartanya. Kalau Qarun itu goncina mi godana na pamer. Untafat TKI. Ya tuh bicara gagah. Goncina godana, goncina berangkas hartanya itu yang dia pamer. Untafat TKI. Onrosogina. Tapi karena dia tidak memiliki iman, dia nak ciri agamanya, dia nak ciri aturan Allah Ta'ala, akhirnya matuna to tenggelam, ditenggelamkan di dalam bumi bersama hartanya. Kumo filino nama tuna. Apalagi kalau mak bicara akhirat. Maka inilah yang perlu kita miliki, agama. Hanya itu anak-anak ta, bapak ibu, jako tolong ima deceng, meloduaki anak ta madeceng, agama anak ta padecengi. Agama anak ta padecengi. Jangan selalu berdoa minta anak yang baik, anak yang saleh, tapi tidak mengurus agamanya. Dena yurusu sampajana. Dia yurus suang ngajinganna, baru minta anak yang saleh. Kalau persoalan agama dia malah ada nala perhatian. Tapi kalau persoalan lino nala perhatian. Tapi cita-citanya memiliki anak yang baik, anak yang selamat dunia akhirat. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hanya dengan doa. Melebihkan ke hadir. Kita belajar dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran ada dua orang yang berdoa minta anak. Macam mana ni umurna?
Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Zakaria. Dua-duanya ini macam mana ni seratu tau ngumurukna dek pagaga anakna. Dek pagaga anakna. Ibrahim dengan Nabi Zakaria. Tapi tidak pernah putus asa ki Allah Taala. Dia selalu berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Dia minta anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Jadi tolong ide anakna, tapi melok ki Allah Taala ku melok ka anak, tapi aja anak bawa mulai ka alik ka anak yang saleh. Itu minta Nabi Ibrahim minta itu. Nabi Zakaria lain doanya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada saya anak yang baik. Sedi melau anak saleh, seli melau anak madicing. Ya. Dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Hasilnya semuanya jadi nabi. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, lahir Nabi Ismail yang menjadi nabi. Nabi Zakaria minta anak, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, lahir anaknya Nabi Yahya alaihi salam. Dua-duanya nabi. Tapi ternyata bukan cuma doa. Allah Ta'ala mengajarkan jangan cuma berdoa, sesuaikan doamu dengan ikhtiarmu. Itu Al-Quran mengajarkan itu. Makanya wattunna najaji Ismail kecil itu ifarentani Nabi Ibrahim ku Allah Ta'ala yang berada di Palestina, bawa istrimu dan anakmu yang masih bayi ini tiwi iloki Mekah. Sedena Ka'bah we. Itu Allah perintahkan begitu. Dekatkan dengan Ka'bah. Nampi itu Nabi Ibrahim watuna nafalatu anak nako makasi babenena fa lo salaiwi. Dia mau kembali ke istrinya Sarah. Watuna lo salaiwi meloduani. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi sar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Puang usalai ngeki saisana keturunanku anakku biwadin di sebuah lembah gairi zi sar'in dek gaga sewa-sewa dek gaga tanah-tanah dek gaga tahu dek gaga bola sumber air makanan tidak ada usalai puang anakku kepala wangi inda baitikal muharram tapi engkau puang harapaku nasabak macawi boleh kibolamu macawi boleh kikabeh rabbana liyuqimus shalah tannafodo naulepakan dek sempajangi. Jadi itulah minta anak yang baik tapi nala sara agamana tannafodo napadepe ki masih gie nan laulo duang ngi tannafodo makasi sempajana. Nah itu jadi ko anak saleh telau dekatkan anak kita dengan masjid. Ya, dekatkan anak kita dengan masjid. Nama DC sempajana itu bisa melahirkan anak saleh. Itu syaratnya Al-Quran. Itu syarat Al-Quran. Ini pelajaran untuk kita. Jadi yang berdoa Rabbi habli minas salihin tulitiwi anak tako masih gie paguri mas sempajang kucing mas sempajang gasai sempajana gasarangi Rabbi habli minas salihin angka matu itu litudaki wirina lalangi angka kilo mabiri jama dene obi-obi. Itu yang diajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu konek antara doamu dengan ikhtiarmu. Tapi itu sih Nabi Zakaria, karena memang lain doanya juga. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah anak yang baik. Janji anaknya yang disebut Nabi Yahya. Maka Allah itu mengisyaratkan dalam Al-Quran, ya Yahya hudil kitaba biquwatin, wahai Yahya akatan nimas seiye kitae agurui muamalah kengilisakna ya kitae. Jadi ya di umat selenge ya komelauki anak tamadeceng fa gurui mengaji, carikan guru yang bisa memberikan pemahaman pada Al-Quran
wedi ngamani nakatani masa lisana aku rangi, dia akan jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik itu dekatkan dengan Al-Quran. Itu ikhtiarnya. Jadi harus keagamaan anak tak kota orang madecing. Melauki anak madecing harus bagus agamanya. Maka si sampajana, maka si baca Qur'ana, mapah aku kurangi. Itulah anak yang bisa selamat. Inilah yang baik. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya, nak, kalau kamu menginginkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, maka miliki agama. Ya, belajar agama. Sampajammu aciri agama ewe, belajar bagaimana agama itu supaya kamu bisa mulia dunia dan dimulia nanti soringurinna fong Allah Ta'ala. Nah itu yang pertama atau melebihkan ke hadir kalau kita menginginkan kemuliaan. Yang kedua, Luqman mengatakan kepada anaknya, al-mal, harta. Kalau itu malebi dino akhirat, miliki harta. Tapi ingat, harta yang selamat itu boleh pergi mufafole, pergi tomon rumufalo. Jangan hanya sekedar harta. Tapi harta itu ya dari mana dan kemana harta itu. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harta yang dicari itu harta yang halal. Imam Syafi'i mengatakan, tidak usah berpikir, tidak usah pusing dengan rezekimu, karena depan atau jaji kurang apa tentu ngaki dalek tapung Allah Ta'ala. Yang kamu pusingkan, yang kamu pikirkan, yero dalekmu halalakmu ga afolengan nama barakatmu agak. Itu yang harus kamu pikirkan. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Allah yang mengatur. Tidak mungkin salah bagi wong Allah Ta'ala. Tidak mungkin dalek talonala tawe, dalek na tawe melok yala. Tidak akan tertukar rezeki itu. Yang jadi persoalan, jemputlah rezekimu, halalakmu gabatimu malai, yare ganade. Kira-kira mak barakatmu agama itu yaitu dalekmu. Ini yang perlu menjadi pemikiran kita. Apa yaitu dalek hurefat tentu. Kita mau menjemput dengan cara yang bagaimana? Ya koyu sahe madece deceng wedingi ala madece dalek ta. Nampi naleki akal pun Allah Ta'ala. Ya, nampi naleki akal pun Allah Ta'ala. Tapi koyu sahe masalah ewe kita dapat rezeki kita juga, tapi dengan cara yang tidak baik, maka itu yang akan dipertanggungjawabkan dan jumlahnya tetap sama. Jumlahnya tetap sama. Ya tak ada ya kau denen dena sogi. Bukan. Sogi karena memang ditakdirkan kaya. Mega gagana. Tapi caranya mencari rezeki karena mencuri. Maka kekayaannya itu hasil yang tidak baik. Makanya ini toma nih bawa kalau malah masalah dalenta. Ya, nasabah Allah sudah tetapkan dan Allah berikan akal kepada kita, memberikan petunjuk. Inilah cara-cara yang baik, ini cara yang tidak baik. Makanya itu fangulut ta'ali, engkau untana fangulut ta'ali lo nabalu. Ya ro fangulut ta'ali lo mabalu unta, engkau tahu nasuro balu Tapi wattuna nasuro balu manya ikilalan natina, dia napadangi ro tau nasuro maka dia aku mubali untaku dia napadangi atin na milalang maka dia kona baluka ka untaku ya tawe lo ka malengi duit saya di dirham saya mau kasih uang tapi ya rotai suroewe apa dia toje ni pada makadang kagajina ya naite yero untaewe engka capak tebana belo-belona na tarif pangulut ta'ali capak tebana terbuat dari emas naite nasa wah engkau ulawan ni nau yaro capat tebangin ang pemede isa na balu irunte na alam yaro capat tebangin ang pemede pangulut tali na ita dito namparang inaciri lo pasae na balu hure na balu na tanah ini yaro pangal dia siaga talyang iya tu lawange maka dese di dirham
maka de fanglu ta'ali ita ni rodale na tawe sebenarnya ya ronang ete benne tabarai na melo mareso-reso na balu untaku seddi mato dirham na rolongang halala iya na kulyangi tapi dia na sabara buru-buru cari cara tercepat ya de na kureso ina sangalena maka nenawi capati baku seddi mato dirham na rolongang tapi dari cara yang tidak benar. Itulah rezekinya manusia. Makanya maka Imam Syafi'i ajaran yang mau fikiriki maka dalekmu tidak usah pikirkan itu urusan Allah Ta'ala. Yang kamu pikirkan bagaimana menjemput rezekimu secara halal wadingam menima barakah yaitu hape dalek na Allah Ta'ala. Ayana he dalek wadinge membawa kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Yakko dalle madecenge waramparam madecenge apole ngana ifala to si madeceng apa itu si yakko madeceng apole ngana tapi tuli pada pungami ya nampa to makadi itu si tumatu mancaji masalah suri murina ko ngala taala sila ada tu makareso makasi karesona tapi liwat to rekena liwat kedina itu jadi masalah nanti. Amo sekek na cato pesui ya reket nami bawah nah itu yang jadi masalah nanti itu yang jadi masalah itu dalam Al-Quran coba kita lihat dalam Al-Quran setiap kata harta dalam Al-Quran itu harta bahasa Arabnya mal hanya orang mengatakan zakat mal. Harta itu bahasa Arabnya mal, tapi jamaknya amwal. Ya, satu harta mal, kalau banyak harta amwal. Kita coba-coba mite ke korangi, bisa kau mengaji-ngaji ki sambil membuka juga terjemahan, bisa kita lihat. Asal engkau kata harta, mal atau amwal di dalam Al-Quran, nasi sambung si bawa kata ganti. Kata ganti itu hu dan hum. Kohu seddi tahu kata gantinya untuk satu orang iya. Kalau hum mereka ya banyak orang ya. Yakko engka aga-aga kata mal atau amwal si runtuk kata hu dalam Al-Quran seddi mi tahu pasti itu celaan hinaan. Contoh ma'agna anhu maluhu kata harta bertemu hu siapa yang dimaksud itu Abu Lahab ma'agna anhu maluhu denak keguna waramparan Abu Lahab itu celaan bagi Abu Lahab kalau harta berhubungan dengan satu orang tapi kalau harta berhubungan dengan banyak orang masalul ladina yunfikuna amwalahum harta berhubungan dengan hum itu berbicara tentang pahala yang berlipat kemuliaan itu Al-Quran isyaratnya begitu anu betuan nero maka itu pandita ta yakko engka aga-aga si dimitau tulimannya menyemangiwi alina mi bawa tulimannya menyemangi waramparana cia berbagi cama bere cama sedekah maka itulah celaan dari Allah Subhanahu wa taala harta itu sebenarnya hinaan untuk dirinya tapi kong katau mega gagana tapi berhubungan dengan orang banyak mega tau tulina bantu mega tau tulina leng orang-orang banyak menikmati hartanya maka orang itu mendapatkan kemuliaan dengan hartanya. Makanya saya masih ingat dulu Guruta Kiai Haji Abu Nawas Bintang waktu saya masih di Ma'had di Pengkaderan Ulama kade Guruta urade nanca jipanrita nak to kedie ya to kedie de nanca jipanrita ya itu yang dikatakan Guruta kenapa karena tidak satu ayat pun tidak ada satu ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang memuliakan orang kikir sementara keulamaan itu adalah
kemuliaan dari Allah. Maka tidak mungkin ulama kikir, karena orang kikir tidak ada yang mulia baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Hanya itu tidak pernah mulia dunia akhirat atau kedie. Aku lino de nama lebih, akhirat itu nama lebih. Nika puji to kedie. Sadang to kedie caca to kedie. Coba kita tanai makan nama kesiga kau makan di tahu tanah makan nama ja. Ya, tidak ada yang suka itu. Ya, orang kikir pun tidak suka kepada orang yang kikir. Tidak pernah mulia dunia akhirat. Tidak pernah mulia akhirat. Makanya Tuma lebihkan ke hadir Luqman itu pesan kepada anaknya, kalau mau mulia dunia akhirat, miliki harta, tapi kamu jaga dari mana harta itu dan keluarkan harta itu secara baik-baik. Itulah yang mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Itu yang bisa membawa kita kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Yang ketiga, ya koloki malebi lino akhira miliki kata Luqman al-haya, siri. Itu yang harus kita miliki, al-haya, malu. Malu itu disebut dalam hadis Nabi ta al-haya'u minal iman, yaitu siri'e sebagian tawaduan na tepe. Jika tu mata tepuk pasti mata andre siri. Itu berbanding lurus. Mata andre tepuk nate mata andre tu sirina. Ya kong kato makura-kura sirina berarti makura-kura tu tepuk na. Itu milikilah rasa malu. Rasa malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Ya. Atau mungkin dia malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Pada itu naita tahu ya. Tapi dia tidak paham bahwa naita kifung Allah Ta'ala. Naita kifung Allah Ta'ala. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Yaitu sorimurina kifung Allah Ta'ala. Malaikat itu di pengadilan nanti akan menampilkan rekaman kita. Jadi angka rekaman malaikat sini nih pegawai. Seperti ini ada rekaman. Ada rekamannya malaikat diputar nanti sore monri. Kalau kita merasa malu, saya malu nanti di hari kemudian diputar film saya seperti ini. Jadi jangan pernah merasa de toje gamita ka masiri ki wong Allah Taala dan malulah kepada sesama manusia. Ini yang bisa mengantar kita mulia dunia akhirat ketika orang memiliki rasa malu, memiliki harga diri. Ya, memiliki harga diri. Itu yang mengantar kita mulia dunia akhirat. Tomalabikang ke hadir, kita kenal Andre Gurutta, Imam Bukhari, penulis kitab Sahihul Bukhari. Kitab yang paling tinggi pengakuannya hadisnya adalah kitab Sahihul Bukhari. Paling tinggi dulu kitab Bukhari, baru Muslim, baru Sunan Abu Daud. Sunan Abi Daud. Itu yang paling tinggi hadisnya. Kenapa paling tinggi hadisnya? Karena penelitiannya paling bagus dan memang periwayatnya hadisnya Imam Bukhari itu diakui sika, periwayat yang mendapat pengakuan. Kenapa diakui? Diakui karena kejujurannya. Jujur. Dia nampak beleng. Apa itu persoalan hadis Nabi Tamagi nangka hadis semalam ada hadis yang dianggap hadis dhaif bahkan tertolak karena yaro tau palete yaro hadis mungkin ada yang cacat pak beleng ai dene ta pariko barita na yana pawe nasabalena pawi nama apa iri tabalena itulah begitulah hadis sebenarnya karena persoalannya dia nak katosiruntu nabita. Makanya kalau ada orang mengklaim dirinya paling sunnah, kurameko kasih runtuh nabita. Ya, jangan mengklaim diri kita. Masing-masing orang ada dalilnya. Yang penting itu bagaimana dalilmu, bagaimana pemahaman kamu. Jangan mengatakan saya lah yang paling benar. Nah, dia nak kata langsung guru ko nabita. Kita pelajari tesnya, belajar dari orangnya, itulah yang dipelajari.
Makanya dalam Islam itu ada yang disebut sanad, bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Nah, italiti mana ya roto panditata? Itu ngamuga ya tahu enak ada maka si runtuk kayano. Pura moga si runtuk, si kampung ga, pega gi mon si runtuk ya tahu itu yang diteliti semua. Jadi Imam Bukhari itu kenapa diterima hadisnya? Karena memang periwayatnya itu orangnya jujur, orangnya adil, terpercaya, ingatannya kuat. Namun jujur tapi totak lupa-lupa. Ai dito na dia teperi amal yang ipadangi itu na padaki. Amal yang ipadangi itu na paham. Maka itu semua pengakuannya untuk Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, tapi saya bukan di situ. Saya hanya ingin menggambarkan Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari itu pernah satu ketika dia berlayar membawa uang 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar itu, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram di dinar. Berarti ko 1000 dinar patas sebu 250 gram ulawang, lebih 4 kilo. Itu uangnya. Natari sefu. Akor kapala engka tahu newa si Fojilada Imam Bukhari. Karena si Fojilada kiralana kapala semua rahasianya nakoda maka yang kaji duyago ti megalada nakoda angke atarona nafita ya rotawe ternyata bukan orang jujur waktu na semakada tiwi idui ia tawe megalada nak jek kara koro kapala kara tari lada iturungi kita magi kita tari tedeng iduiku si 10 dinar apa ku atarona apa ku wataroye fana itametero na tiwi Imam Bukhari turut tawe matapat tawe na sabak karalada je na foto ni maka sisa budinar dui kue apa ku wataroye terpaksa pada waktu itu na sabak cani pajak kara maka dia tawe satu-satunya cara matanra matoti romualengi na sabak si dimi kapala ya kue pare samadan kula na kapala pas diruntuk maka digeledalah isi kapal. Imam Bukhari waktu itu membuang uang itu ke laut. Nah buang erodui kota si Magaleda teh dena runtu erodui dena runtu erodui Jadi engkau tahu tanah Imam Bukhari yang tahu bahwa Imam Bukhari itu yerona itana ini maka Imam Bukhari sebenarnya setelah selamat dari situ saya membuang uang itu. Kenapa kamu buang uang yang sebanyak itu? Maka dari Imam Bukhari, saya lebih memilih harga diri saya ketimbang uang 1000 dinar itu. Kenapa? Nasabak dega sabiku. Yole tawe mendapat kepercayaan pada orang banyak. Namo maga bateku mengelak sudah terbukti na tepuka tawe matu velola kurana kapalai. Maka saya menjaga harga diri saya, apalagi saya menjaga hadis Nabi kita. Berapa puluhan bahkan ratusan hadis yang sudah saya riwayatkan, semuanya itu akan gugur kalau orang mencap saya sebagai pembohong, pencuri. Maka demi menyelamatkan hadis, menyelamatkan nama baik saya, harga diri saya, desa gagang ke nerodi si sebuah dinar. Jajat tafasingang ke isi rita si bawa di tacede. Amega tahu nafasi ngangka sirina si bawa duit ya ko Imam Bukhari 1000 dinar dek po pasi ngangka si bawa siriku meskipun sebenarnya dia salah Imam Bukhari tapi membuktikan kebenaran saya sangat sulit memulihkan nama baik belum tentu bisa apalagi saya membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam uang bisa saya cari tapi nama baik belum tentu bisa saya kembalikan itu tuh melebihkan ke hadir itu prinsip. Makanya jangan gara-gara uang, gara-gara nilai dunia, kalau pasingan ke isi bawah harga diri kita. Ya. Ini nasihat besar dari Imam Bukhari. Makanya orang harus punya rasa malu sehingga dia bisa mulia dunia dan akhirat. Itu yang ketiga kata Luqmanul Hakim. Yang keempat, koloki lolongan kemuliaan dunia dan akhirat. Husnul khuluq, akhlak yang baik.
milikilah akhlak yang baik. Yaitu ampe madecenge si tonga-tonganna. Kalau Al Hasan mengatakan yaitu ampe madecenge sebenarnya idik matona lesui. Jadi komajai ampewe alewe matoi calla. Alewe calla. Ya. Komajai sifae, kita tidak akan dapat kemuliaan dunia dan tidak dapat kemuliaan akhirat. Bahkan engka hadisna nabita kadai nabita ida hadartumul marid awil mayyit yako joka komita to malada nilasana yarega tau madang atau orang sudah mati fakulu hairam minhu yenaro mu carita-carita decenna na yaronange tau matewe yenaro ma deceng mu carita jamu carita jana fa innal malaika yu'amminuna bima taqulun apa itu malaikae nak kami ngisini nana carita we tawe jadi itu kong kato mate na tomat depu-depungan apa pasangan nabita aja namu carita jana itu tomate magai komu caritai makami malaikae nak kami ngi caritamu kato mate we mate kasih to kasilada ya tawe. Wah, lemak nama-nama tulung, kesina mak bicara, dia nang kana lori pena dinge, malam mak bantu, maka dia malaikat amin, tak terima puang, orang menyaksikan dia orang baik. Itu karena makasih akhlak mah. Tapi itu si komada pung itu maka, weh, mati ni tau jae, aman ni kampung, aman kampungnya. Maka dia malaikat amin, tak terima puang tau jae itu, tau jaga reiye. Itu didoakan oleh malaikat. Doakan oleh malaikat. Makanya akhlak itu sangat menentukan. Akhlak sangat menentukan. Kesaksian orang itu diaminkan oleh malaikat. Di sini namo tu ya pasang-pasang maka de aja namu carita jana. Kau tahu ja, agak lu carita. Nama ja memang. Makanya dia itu nasa dingin si kuma mah carita anak, na si jana pak majam itu dia na carita. Kau mati ki bisa saja na cari tete jata na cala ki kubur icala sih kenapa na cerita si teh jae deceta na cerita tawe itu bisa mendapat kenikmatan dalam kuburnya bahkan kau makasiki na joka-joka mite masyarakat kuburu na lalu ki kuburu tanah baca-baca weh kuburu na kasih anu ya lepa-lepa kau bacangi suratul Fatihah. Siapa yang menikmati itu? Idik sendiri. Kita sendiri yang menikmati kebaikan itu. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Itu akan kembali kepada diri kita. Bahkan angka guru tamakada ya kongka tahu tulus selalu mendoakan orang. Tulus ikut mensalati orang yang mati. Maka di saat dia mati orang mungkin tulus juga untuk mendoakannya. Orang juga tulus untuk datang mensalatinya. Kenapa? Karena dia selalu tulus berbuat baik untuk orang lain. Makanya tadi saya katakan sebenarnya kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Sehingga Al Hasan mengatakan akhlak yang buruk si tonga-tonganna alimu matotu mucallah. Alimu matotu mucallah. Jadi itulah yang harus kita pahami. Makanya kalau mau mulia dunia akhirat, perbaiki akhlaknya. Terakhir, yang kelima, kalau kita mau memiliki kemuliaan dunia dan akhirat, milikilah ilmu. Miliki ilmu. Kita belajar miliki ilmu. Kemuliaan orang itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Kadetopan ditata beriman dan berilmu itu harus miliki dua-duanya, bukan salah satu di antaranya. Dannya itu menunjukkan bahwa bukan berarti pilihan bahwa iman dan ilmu, tidak, harus memiliki iman dan memiliki ilmu. Itu yang bisa mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Imam Syafi'i, saya telah melihat ternyata banyak orang-orang rendah dari keturunan orang rendah dimuliakan oleh orang-orang mulia karena ilmunya.
Itu tomalabika ke hadir. Banyak orang itu meskipun keturunan orang, mungkin orang tuanya orang biasa, bahkan mungkin orang rendah, tapi ketika dia punya ilmu, maka orang-orang mulia pun memuliakannya. Makanya dulu Khalifah Harun ar-Rasyid, ini terakhir saya mau sampaikan, Khalifah Harun ar-Rasyid, Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Mekah melakukan ibadah haji, sekaligus mau bertanya kepada seorang ulama besarnya Mekah, Atha bin Abi Rabah. Itu ulama besarnya Mekah. Tidak ada yang berani memberi fatwa di kota Mekah kecuali kalau Atha bin Abi Rabah ada pada waktu itu. Ini tabi'in yang senior. Atha bin Abi Rabah itu waktu, jadi datanglah Khalifah. Khalifah itu rajanya Islam seluruh dunia, yang disebut Khalifah dulu. Datang ke Mekah mau bertanya sesuatu. Waktu na melok makutana kan raja. Lo itu apa mater? Lo yo apa antri teh makutana. Duduklah Atha di tempat yang tinggi. Kemarin teh antri lo makutana. Lalu Sulaiman ini joka ni pengawalna padangi Atha bin Abi Rabah, maka dia Atha bin Abi Rabah jolo wakuta utaneko ya rolo enak kutanang urusan negara atau urusan pribadi. Kalau urusan negara dahulukan dia karena dia pemimpin negara. Tapi kalau urusan pribadi tetap harus antri bersama orang-orang yang mau bertanya. Dia nawadi lupa kita yolo tengka. Urusan pribadi terpaksa tudangi mondri megalada to antri. Tudang. Maka dia anaknya Sulaiman bin Abdul Malik, Abah, siapa orang itu? Dek ganai sekor raja. Mana kenapa tudah yawaki mari mondri lada antri? Kamu ini raja. Kenapa duduk di bawah jauh sekali antriannya? Maka deh Sulaiman bin Abdul Malik, nah itulah ulama besarnya Mekah, namanya Atha bin Abi Rabah. Satu hal nak yang perlu kamu tahu, Atha bin Abi Rabah itu asalnya seorang budak. Atha miriolo, tapi karena ketekunannya dan menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah karena ilmunya, sampai kedudukannya melebihi seorang raja. Maka belajarlah na ilmu, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu bisa mengangkat seorang budak melebihi kedudukan seorang raja. Inilah yang terjadi pada hari ini. Itu kemuliaan orang-orang yang berilmu. Dia akan mulia di dunia dan akan mulia di akhirat. Tapi tentunya ilmu yang didukung oleh iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira 5 hal ini perlu menjadi perhatian kita. Wadingamani pada malabiki kolino, lebih-lebih pamalabi toki matu solimudina pengalatala insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Islam, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita. Apa yang telah disampaikan oleh Buta tadi, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, saya garis bawahi bahwa ilmu sahabat dunia dan akhirat didilah lima hal yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Oleh karena itu, atas nama jemaah Masjid Al-Saudi, tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Ustaz. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah.